Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Amira Faradiba dengan NIM 2019 1050 1065 dari kelas A. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Yang pertama yaitu materi ilmu kependudukan, yang kedua yaitu geografi kependudukan, dan yang ketiga yaitu konsep demografi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan mengenai persamaan dan juga perbedaan dari ketiga materi tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ilmu kependudukan. Ilmu kependudukan merupakan suatu alat yang digunakan untuk mempelajari perubahan-perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta perhitungan-perhitungan secara matematis. Statistik dari data penduduk terutama mengenai perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi atau strukturnya. Perubahan-perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen-komponen utama pertumbuhan penduduk, yaitu seperti fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan juga migrasi yang dapat menyebabkan perubahan pada jumlah, struktur, dan persebaran penduduk. Ilmu kependudukan mempelajari mengenai struktur dan juga proses penduduk di suatu wilayah. Selain itu, di dalam ilmu kependudukan ada beberapa hal yang harus dipelajari, seperti angka-angka termasuk karakteristik penduduk seperti karakteristik sosial, ekonomi, dan juga etnik. Karakteristik sosial antara lain meliputi status perkawinan penduduk, tingkat pendidikan, derajat kesehatan, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik ekonomi antara lain status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, pendapatan, jam kerja, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu karakteristik etnik. Karakteristik etnik ini meliputi agama dan juga suku. Ruang lingkup dari ilmu kependudukan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis kependudukan dan ilmu kependudukan. Analisis kependudukan menjelaskan tentang perubahan dan variasi penduduk dengan menggunakan teknik demografi tertentu. Sedangkan ilmu kependudukan menjelaskan tentang hubungan antara perubahan penduduk dengan variabel lain seperti perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan geografi. Dalam analisis demografi atau analisis kependudukan, variabel yang mempengaruhi disebut dengan variabel independen atau bahasa lainnya yaitu variabel demografis. Selain itu, variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen atau variabel terpengaruh. Dengan demikian, dalam analisis kependudukan atau demografi formal, variabel yang dianalisis baik dependen maupun independen merupakan variabel demografis. Di sisi lain, jika berbicara tentang studi kependudukan atau ilmu kependudukan, variabel independen dan dependennya berbeda. Pada studi kependudukan tipe 1, variabel dependennya adalah variabel non-demografis, sedangkan variabel dependennya adalah variabel demografis. Pada studi kependudukan tipe 2, variabel independennya adalah variabel demografis, sedangkan variabel independennya adalah variabel non-demografis. Berikut contoh tentang variabel-variabel yang dianalisis dalam demografi formal dan studi kependudukan atau ilmu kependudukan. Pada demografi formal atau analisis demografi atau analisis penduduk, variabel pengaruhnya yaitu variabel demografis seperti komposisi umur, tingkat kelahiran, komposisi umur migrasi masuk, dan mortalitas atau kematian. Sedangkan variabel terpengaruh atau variabel dependen juga variabel demografis antara lain yang pertama tingkat kelahiran, yang kedua komposisi umur, yang ketiga tingkat kelahiran seluruh penduduk, dan yang keempat komposisi umur penduduk. Tipe studi kedua yaitu studi atau ilmu kependudukan. Ilmu kependudukan tipe 1. Variabel pengaruh atau variabel independennya merupakan variabel non-demografis.
seperti faktor sosiologi, misal kelas sosial atau pendidikan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, seperti kesempatan kerja atau tingkat upah. Dan variabel terpengaruh atau variabel dependennya berupa variabel demografis seperti tingkat kelahiran, migrasi keluar, dan juga tingkat kematian. Studi atau ilmu kependudukan tipe 2. Variabel yang mempengaruhi atau variabel independen merupakan variabel demografis seperti tingkat kelahiran, migrasi penduduk, dan juga tingkat kematian. Sedangkan variabel yang terpengaruh atau variabel dependen merupakan variabel non-demografis seperti kebutuhan pangan, kemiskinan, dan juga pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai geografi penduduk. Apa sih geografi penduduk itu? Geografi penduduk merupakan salah satu cabang ilmu geografi manusia yang mempelajari tentang perbedaan serta persamaan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam ruang sebagai hasil dari interaksi antara manusia dalam memanfaatkan lingkungan mereka. Sebagai salah satu cabang ilmu geografi, geografi penduduk menggunakan 3 pendekatan dalam mengkaji suatu fenomena penduduk. Yang pertama yaitu spatial approach, yang kedua yaitu ecological approach, dan yang ketiga yaitu regional complex. Melalui ketiga pendekatan tersebut dapat dijelaskan mengenai interaksi manusia dalam melaksanakan aktivitas mereka. Bila dibagi-bagi lagi, geografi penduduk disusun berdasarkan komponen-komponen tertentu, antara lain sosial budaya, politik, dan juga hukum. Ruang lingkup dari ilmu geografi penduduk, yakni penduduk memiliki batasan dalam mengkaji, menganalisis, serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan suatu persoalan aktivitas. Geografi penduduk biasanya memiliki bahan kajian atau objek material khusus seperti migrasi, mobilitas, komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konsep demografi. Apa sih konsep demografi itu? Konsep demografi merupakan ilmu yang mempelajari mengenai struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk ini selalu berubah-ubah, dan berubah tersebut disebabkan oleh proses demografi seperti kelahiran atau fertilitas, kematian atau mortalitas, dan migrasi penduduk. Ruang lingkup penggunaan demografi di kehidupan sangatlah luas. Demografi bisa digunakan secara bersama-sama dengan bidang keilmuan lain seperti ekonomi, sosiologi, geografi, psikologi, politik, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga ilmu demografi juga disebut dengan interdisiplin atau interdisciplinary science. Manfaat dari mempelajari konsep demografi antara lain yang pertama yaitu ilmu demografi mempelajari jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk serta perubahan-perubahannya di suatu daerah tertentu. Yang kedua yaitu demografi menjelaskan pertumbuhan penduduk di masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ilmu demografi mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek pembangunan sosial, ekonomi, budaya, politik, lingkungan, dan keamanan. Dan yang keempat yaitu ilmu demografi mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari ketiga materi tersebut. Yang pertama yaitu perbedaan dari demografi dengan ilmu kependudukan. Menurut Philip Hauser dan Dudley Duncan pada tahun 1959 menyatakan bahwa demografi merupakan analisa statistik terhadap jumlah, distribusi, komposisi, serta komponen-komponen perubahannya. Sedangkan studi kependudukan atau ilmu kependudukan lebih mempersoalkan hubungan-hubungan antara variabel demografi dan variabel sistem lainnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dari demografi dengan geografi penduduk.
Perbedaan utama dari demografi dan geografi penduduk terletak pada aspek ruangan dalam kajian dan penelitian yang akan dilakukan. Dalam demografi, umumnya hal yang dikaji yaitu proses serta karakteristik fisik yang ada di suatu penduduk. Sedangkan dalam geografi penduduk, kajian yang dilakukan berfokus pada aspek ruangan dari kependudukan tersebut. Dalam geografi penduduk juga dikaji hubungan timbal balik yang terbentuk antara manusia dengan lingkungan di sekitar mereka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai persamaan dari ketiga materi tersebut. Yang pertama yaitu persamaan demografi dengan geografi penduduk. Ada dua. Yang pertama yaitu kedua materi tersebut sama-sama menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi di penduduk. Dan yang kedua yaitu kedua materi tersebut sama-sama memanfaatkan data statistik dalam analisisnya. Umumnya data-data ini bersifat data kuantitatif karena kedua materi ini mencoba untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dengan menggunakan angka. Yang kedua yaitu persamaan dari demografi dan ilmu kependudukan. Persamaan demografi dengan ilmu kependudukan antara lain yang pertama yaitu kedua ilmu ini sama-sama membahas mengenai kependudukan. Yang kedua yaitu kedua ilmu ini sama-sama mempelajari mengenai suatu kumpulan atau collection, bukan mempelajari penduduk sebagai individu. Yang ketiga yaitu persamaan kependudukan dengan geografi penduduk. Kedua hal ini atau kedua materi ini sangat berkaitan karena salah satu aspek geografi adalah aspek non-fisik yang di dalamnya terdapat faktor kependudukan. Sedangkan ilmu kependudukan sendiri merupakan ilmu yang mempelajari mengenai penduduk tersebut. Sekian penjelasan mengenai ketiga materi tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian materi, tutur kata dan juga perbuatan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.